Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, aku Kak Wira akan melanjutkan part 2 mengenai badan usaha. Badan usaha itu perlu kita ketahui terbagi-bagi atas kepemilikan modalnya. Jadi siapa yang punya modal tersebut? Bagiannya ada beberapa. Yang pertama ada usaha perseorangan. Nah, usaha perseorangan ini hanya dimiliki oleh satu orang. Makanya namanya perseorangan. Ciri-cirinya didirikan oleh perorangan, cuma satu. Modalnya modal dia sendiri dan bertanggung jawab sendiri atas jalannya perusahaan. Jadi pemiliknya ini cuma satu. Jadi dia modalin sendiri, tanggung jawab sendiri, resiko sendiri, semuanya sendiri. Nah, kelebihannya apa? Pengambilan keputusannya cepat karena dia cuma sendiri, jadi nggak perlu pertimbangan banyak. Lalu kebebasan bergerak, nggak perlu ada tabrakan kepentingan dan sebagainya. Lalu ongkos organisasi rendah karena cuma dia aja, paling cuma sama pekerja-pekerjanya aja. Nah, itu tidak perlu ongkos organisasi yang mahal. Dan keuntungan jatah perorangan dan juga pajak perorangan. Jadinya pajaknya kecil dan juga jatah keuntungannya hanya diambil oleh dia saja. Jadi semua keuntungannya buat dia karena ini kan usaha perseorangan kan. Kekurangannya apa? Yang pertama modalnya terbatas tentu saja karena usaha perseorangan ya. Jadi hartanya yang untuk dijadikan modal usaha ya cuma harta dia aja. Makanya modal usaha perseorangan ini biasanya skalanya tidak besar. Nah, lalu tanggung jawab tidak terbatas. Maksudnya apa? Semuanya itu diurus sama si orang ini gitu. Jadi mau ada masalah, mau ada apa, semuanya pasti ujungnya ke si pemilik usahanya. Makanya dibilang tanggung jawabnya tidak terbatas. Lalu kerugian ditanggung sendiri. Kalau ada rugi, ya dia rugi sendiri. Nggak ada yang bisa membantu untuk menanggulangi kerugiannya karena perusahaannya milik dia. Nah, lalu selanjutnya itu ada yang namanya firma. Nah, firma ini dia mirip dengan perseorangan tapi dimiliki oleh dua atau lebih orang. Nah, ciri-cirinya didirikan oleh persekutuan dua orang atau lebih untuk mendirikan dan menjalankan suatu usaha di bawah nama bersama. Nah, jadi ini kayak kerjasama yang tanggung jawabnya sama antar pemilik modal gitu. Jadi misalkan ada kita punya teman lalu kita berdua membuat suatu usaha. Nah, jadi usaha itu di bawah nama kita berdua. Itu namanya firma. Dan tidak ada perbedaan antara si pemilik satu dan pemilik kedua gitu. Jadi tanggung jawab dan haknya sama. Paling yang membedakan hanya jumlah modalnya saja. Nah, kelebihannya pengelolaan perusahaan dapat dibagi karena tadi pemiliknya lebih banyak, jadi tanggung jawabnya bisa dibagi. Misalnya yang satu ngurus pemasarannya, yang satu ngurus keuangannya dan sebagainya. Modal lebih mudah didapat karena ada dua, berarti sumbernya bisa dari dua orang tersebut atau lebih ya. Resiko ditanggung bersama dan keputusan lebih baik karena pertimbangan bersama. Kadang kan kalau misalnya kita sendiri, kita sulit untuk mendapatkan pemikiran-pemikiran yang tepat. Kadang-kadang bisa salah. Nah, kalau misalnya firma bisa jadi lebih lebih baik keputusannya karena dipikirkan bersama. Kekurangannya kemungkinan timbul perselisihan. Nah, karena ini lebih dari satu orang, jadi mungkin saja timbul perselisihan. Keputusan diambil kurang cepat, perusahaan akan bubar jika ada anggota yang mengundurkan diri. Atau setidaknya kalau ada yang mengundurkan diri, akan kesulitan lah untuk menjalankan usaha. Karena ya biasanya dijalankan dua orang atau lebih. Nah, lalu ada persekutuan komanditer atau CV. Nah, ini sebenarnya mirip sama firma. Cuma bedanya kalau tadi firma tanggung jawab dan haknya itu sama tiap pemilik modal, kalau CV itu dibagi antara sekutu aktif dan sekutu pasif. Nah, kalau sekutu aktif itu dia yang menjalankan perusahaan, sedangkan sekutu pasif itu cuma yang memberikan modal saja. Nah, biasanya tanggung jawabnya lebih besar sih sekutu aktif dan juga tentu saja haknya lebih besar ya. Nah, kelebihannya pengelolaan perusahaan dapat dibagi. Sebenarnya kelebihan dan kekurangannya mirip-mirip sama firma yang tadi. Cuma bedanya um, kalau CV karena dibagi antara sekutu aktif dan sekutu pasif, jadinya lebih pembagian tanggung jawabnya itu lebih terarah gitu, lebih lebih pasti gitu pembagian tanggung jawabnya. Yang satu mengurus perusahaan, yang satu hanya um, berkutat dengan modalnya saja. Tapi kurang lebih kelebihan dan kekurangannya sama kecuali itu tadi. Tanggung jawabnya dapat dipisahkan secara lebih nyata. Lalu ada PT atau perseroan terbatas. Mungkin sering dengar juga ya istilah dari PT. Nah, ciri-cirinya persekutuan usaha yang memperoleh modal dengan menjual saham, di mana tiap
orang dapat membeli sejumlah saham serta bertanggung jawab sebesar modal yang diserahkan. Nah, jadi kalau ini benar-benar dibedakan antara pemilik perusahaan dan orang yang menjalankan perusahaan atau direksi sebutannya. Ada direksi, ada komisaris ya. Nah, si PT ini modalnya terbagi atas saham-saham. Jadi orang yang punya saham itu bukan berarti dia yang menjalankan, dia hanya punya saja. Yang menjalankan nanti beda lagi. Nah, makanya disebut terbatas. Nah, kelebihannya modal mudah didapat. Nah, modal mudah didapat karena dia tinggal menjual saham untuk mendapatkan modal kembali. Jadi ya sangat mudah. Makanya PT skalanya itu besar ya, karena modalnya mudah untuk didapat. Dan tanggung jawabnya terbatas. Nah, yang tadi pembeda PT dengan yang lainnya adalah pemilik perusahaan itu bukan yang menjalankan perusahaan. Jadi tanggung jawab si pemilik itu terbatas gitu. Kenapa itu jadi keuntungan? Karena uh, perusahaan akan dijalankan oleh orang yang lebih ahli dan resiko si pemilik itu kecil. Kalau misalnya perusahaan mengalami kerugian dan sebagainya, karena kan um, yang menjalankan bukan si pemiliknya kan. Nah, kekurangannya biaya pendirian PT besar. Nah, PT ini merupakan bisa dibilang tingkatan usaha yang paling tinggi. Jadi kalau misalnya skala besar, pasti kemungkinan besar itu sudah berbentuk PT. Lalu ada bentuk-bentuk kerjasama di badan usaha, ada kartel, holding company, trust, syndicate, merger, dan juga franchise. Nah, kalau kartel ini kerjasama di perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang yang sama. Misalnya kartel rokok, kartel semen, dan sebagainya. Biasanya di perusahaan oligopoli, yang industrinya oligopoli. Lalu ada holding company. Nah, ini penggabungan PT dalam satu perusahaan induk. Misalnya Sinarmas, atau misalnya Salim Group. Nah, grup-grup. CT Group, atau misalnya MNC Group dan sebagainya. Itu maksudnya holding company. Lalu ada trust, peleburan badan usaha yang baru. Jadi ketika ada dua perusahaan melebur jadi satu dan membentuk yang baru, itu bisa dibilang trust. Lalu ada syndicate, kerjasama sementara oleh beberapa perusahaan untuk menjual atau mengerjakan proses produksi. Nah, ini untuk sementara saja. Tapi dan ini juga kerjasama di hanya sebagian kecil bidangnya saja. Misalnya kayak Toyota sama Daihatsu bikin Avanza sama Xenia. Nah, tapi kan menjualnya masing-masing, cuma produksinya aja. Lalu merger, penggabungan dua atau lebih perusahaan menjadi satu perusahaan, dan juga franchise, membuka penjualan hak merek untuk orang lain bisa membuka usaha dengan sistem yang telah disediakan. Misalnya kayak KFC, McD, dan sebagainya, itu masuknya ke franchise ya. Restoran fast food, atau jajanan warteg juga bahkan ada yang franchise juga. Nah, begitu saja materi dari saya. Terima kasih. Kalau misalnya ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.